Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid serta berpegang teguh pada tali agama Allah, sehingga di dunia ini kita dapat menjalani hidup dengan hati yang damai. Nah, salah satu pedoman yang kita sebagai umat muslim yang kita gunakan adalah Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia, seluruh umat muslim untuk menuju jalan kebenaran. Seperti yang telah kita ketahui, Nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ini bertepatan dengan hari yang ke-17 Ramadan. Nah, pada saat ini kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, yang mana bertepatan pada hari ke-17, yaitu hari Nuzulul Quran. Nuzulul Quran disebut juga bulan Ramadan atau Syahrul Quran, yakni bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tak hanya itu, namun sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidah atau keseluruhan, dan yang kedua diturunkan secara najman atau bertahap, atau biasa yang sering kita sebut berangsur-angsur. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW di bumi, terlebih dahulu Allah menurunkan Al-Quran secara jumlatan wahidah di langit dunia, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di Baitul Izzah. Nah, setelah itu baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat menyebutkan bahwa proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah berlangsung secara berangsur-angsur, atau yang seperti tadi secara najman atau bertahap, selama kurun waktu pada 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Lantas, setelah Al-Quran diturunkan, apakah ada hikmahnya? Tentu saja ada. Hikmah turunnya Al-Quran ini tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat, agar kelak tidak tersesat. Dan yang kedua, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, jadi bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat serta petunjuk pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW
supaya tidak tersesat di jalan yang salah. Nah, jadi untuk selama kita dalam 1 bulan suci Ramadan, sebaiknya kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, untuk mencari kebaikan, karena dimana pada bulan yang mulia ini kita mendapatkan kesempatan dari entah dari ampunan, keberkahan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan semoga bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.